Pernah kebayang nggak sebuah garis hayal ditarik di peta, terus dalam sekejap satu bangsa kebelah jadi dua, keluarga kepisah, dan tiba-tiba muncul dua dunia yang beda banget. Nah, itulah yang terjadi di Korea. Di sini kita akan bongkar cerita gimana Korea Utara bisa lahir dari kekacauan perang dan politik dunia. Jadi pertanyaannya kan, gimana ceritanya ini semua bisa kejadian? Kok bisa sih sebuah keputusan yang dibikin entah di mana bisa misahin jutaan orang secara permanen dan ngubah nasib satu bangsa selamanya? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin perpecahannya, kita harus mundur sedikit nih. Kita perlu lihat dulu, semenanjung Korea itu kayak gimana sih waktu mereka masih jadi satu kesatuan yang utuh. Jadi, dari tahun 1910 sampai akhir Perang Dunia Kedua, Korea itu kan di bawah jajahan Jepang ya. Periode 35 tahun ini tuh bukan cuma ninggalin luka yang dalam, tapi tanpa disadari juga menanam bibit perpecahan yang nantinya bakal tumbuh besar. Nah, selama masa ini, Jepang bikin satu keputusan strategis yang bisa dibilang nentuin nasib semenanjung Korea. Mereka bangun semua industri berat kayak tambang, bendungan, pabrik-pabrik gitu di bagian utara yang memang kaya sumber daya alam. Hasilnya, jadinya ada dua wajah ekonomi yang beda banget dalam satu negara. Dan perbedaannya ini, wah, jauh banget. Coba dibayangin, 65% industri berat negara itu adanya di utara. Tapi bagian utara cuma nyumbang 37% hasil pertanian. Jadi, utara itu jadi otaknya industri, sementara selatan itu perutnya, lumbung pangannya. Dan pembagian ini nanti kita lihat, konsekuensinya gede banget. Nah, ini ada satu fakta yang mungkin bikin kalian kaget. Pyongyang yang kita kenal sekarang, dulu, jauh sebelum jadi ibu kota rezim ateis, itu dijuluki Yerusalem dari timur. Betul, wilayah utara itu dulunya pusat kekristenan yang hidup banget. Beda 180 derajat sama sekarang kan? Oke, sekarang kita sampai di momen puncaknya nih, akhir Perang Dunia Kedua. Di tengah kekacauan setelah perang, sebuah keputusan kilat diambil. Dan keputusan inilah yang bakal mengubah nasib Korea untuk selamanya. Wah, ini semua kejadiannya cepat banget. Agustus 1945, Uni Soviet nyatain perang ke Jepang, terus langsung masuk Korea. Amerika, jelas panik dong. Mereka takut seluruh Korea dikuasai Soviet. Nah, di tengah kepanikan inilah, tiba-tiba aja ada garis ditarik di peta. Dan yang paling penting, gak ada satupun orang Korea yang diajak ngomong. Terus kenapa harus paralel ke 38? Apa istimewanya? Jawabannya, ya nggak ada apa-apa. Nggak ada alasan sejarah atau geografis yang gimana-gimana. Itu murni pilihan praktis dari Amerika yang lagi kepepet. Tujuannya cuma satu, yang penting ibu kota Seoul masuk ke wilayah mereka. Nah, ini nih bagian pentingnya. Amerika usulin garis itu, dan di luar dugaan, Soviet langsung bilang oke, nggak pakai debat, nggak pakai nego. Persetujuan super cepat inilah yang akhirnya mengunci nasib Korea. Dan ini nunjukin betapa nasib sebuah bangsa waktu itu, ya nggak terlalu dipikirin. Dan dampaknya ke orang-orang langsung terasa. Satu garis hayal di peta tiba-tiba misahin 25 juta orang. Bayangin, 9 juta di utara di bawah Soviet dan 16 juta di selatan di bawah Amerika. Tiba-tiba jadi dua dunia. Oke, wilayahnya udah kebagi. Sekarang, Soviet butuh orang mereka untuk mimpin di utara. Dan pilihan mereka jatuh ke satu nama, seorang komandan gerilya muda yang nantinya kita kenal sebagai bapak pendiri Korea Utara, Kim Il-sung. Jadi Kim Il-sung ini siapa sih sebenarnya? Buat banyak orang Korea, dia itu pahlawan karena melawan Jepang. Tapi buat Soviet, dia itu aset yang sempurna. Kenapa? Karena dia nasionalis, tapi dilatih militer Soviet, dan setia sama ideologi komunis. Paket komplit kan? Soviet itu nggak mau ambil resiko. Kemunculan Kim Il-sung ini diatur banget. Dia datang bareng Tentara Merah, terus tanggal 14 Oktober, dia diperkenalkan ke publik. Tapi dijualnya bukan sebagai orang pilihan Soviet loh, tapi sebagai pahlawan gerilya yang pulang kampung untuk membebaskan rakyatnya. Nah, garis yang tadinya cuma buat sementara, buat militer doang, pelan-pelan malah jadi permanen, jadi perbatasan beneran. Gimana ceritanya? Gini nih. Jadi, bulan Desember 1945, negara-negara besar ini ngusulin ide namanya perwalian. Intinya, mereka mau ngebimbing Korea selama 5 tahun sebelum merdeka penuh. Tapi ironisnya, ide yang niatnya bagus ini malah bikin perpecahan makin parah. Orang-orang Korea langsung demo besar-besaran. Mereka maunya merdeka sekarang juga, bukan dibimbing. Tapi Kim Il-sung, dia nurut sama Moskow, malah dukung rencana perwalian itu. Nah, ini momen krusial banget. Dia lebih milih Soviet daripada rakyatnya sendiri, dan ini yang bikin jurang pemisahnya makin dalam.
Dapat lampu hijau dari Soviet, pemerintah di utara langsung tancap gas. Februari 1946, mereka resmi bikin rezim komunis. Industri langsung diambil alih negara, tanah dibagi-bagi ulang. Garis pemisahnya sekarang udah bukan di peta lagi, tapi udah jadi soal ideologi dan ekonomi. Ya, begitulah ceritanya. Dari dijajah, terus keputusan panik pas akhir perang, sampai munculnya pemimpin pilihan Soviet. Garis yang tadinya cuma sementara, sekarang jadi salah satu perbatasan paling dijaga ketat di dunia. Dan pertanyaan besarnya masih sama sampai sekarang. Kira-kira luka sejarah yang sedalam ini, apa bisa sembuh suatu hari nanti?